Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita sekeluarga diberikan kesehatan dan semoga pandemi segera berakhir. Hari ini kalian bertemu lagi dengan saya, Bu Riris, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari teks deskripsi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks deskripsi. KD-nya masih sama, yaitu 3.2 yang berisi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan dari kegiatan kita adalah kalian memahami tentang teks deskripsi, mulai dari pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu kunci jawaban dari teks-teks yang kita gunakan untuk bermain di pertemuan sebelumnya. Teks contoh memiliki jawaban kelinci. Teks yang pertama memiliki jawaban wortel. Teks yang kedua memiliki jawaban tas sekolah atau tas punggung. Teks yang ketiga memiliki jawaban buah kelapa. Teks yang keempat memiliki jawaban gorden atau tirai. Teks yang kelima memiliki jawaban bunga mawar. Teks yang terakhir jawabannya adalah papan tulis. Nah, sekarang kita masuk pada topik bahasan kita, yaitu struktur teks deskripsi. Di dalam sebuah teks deskripsi terdapat 4 bagian yang kita sebut dengan struktur. Yang pertama adalah identifikasi atau definisi. Kemudian yang kedua adalah deskripsi umum. Ketiga, ada deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir ada penutup atau koda. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada identifikasi atau definisi. Artinya, identifikasi atau definisi ini adalah pengertian dari objek yang kita bahas di dalam teks deskripsi. Misalnya kita membahas gelas. Gelas adalah alat yang kita gunakan untuk minum. Itu adalah identifikasi atau definisi. Kemudian yang kedua ada deskripsi umum. Deskripsi umum adalah penggambaran secara garis besar objek yang kita bahas di dalam teks deskripsi. Contohnya, gelas memiliki ukuran yang kecil. Selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu penggambaran objek secara rinci.
atau penggambaran penjelasan dari atas sampai dengan bawah objek. Contohnya, gelas ini memiliki mulut yang sangat lebar. Kemudian di sisinya ada motif timbul berbentuk anggur. Di salah satu bagian sisinya ada pegangan gelas kecil. Kemudian yang terakhir ada penutup atau koda. Bagian terakhir ini bersifat opsional atau bisa ada, bisa tidak. Pada umumnya, koda berisi dari kesimpulan objek yang kita bahas di dalam teks deskripsi. Contohnya, gelas memiliki manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kalian lebih paham dengan struktur teks deskripsi, saya sudah menyiapkan 2 contoh teks deskripsi yang dapat kalian identifikasi strukturnya. Berikut contohnya. Boneka kayu khas Nganjuk. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Nganjuk adalah Museum Anjuk Ladang. Museum yang difungsikan sejak 10 April 1996 ini tampak sederhana, namun memiliki nilai sejarah yang tinggi dan menyimpan pernak-pernik khas dari kota angin ini. Salah satu yang khas tersebut adalah boneka mantenan. Mainan khas Nganjuk ini dibuat dari kayu waru atau randu. Dahulu kala, boneka mantenan dibuat sebagai perlengkapan ritual pada upacara-upacara adat. Namun, sekarang boneka mantenan lebih dijual sebagai mainan anak-anak. Boneka mantenan ini berjumlah sepasang dengan bentuk yang menyerupai. Boneka mantenan ini berjumlah sepasang dengan bentuk yang menyerupai seorang laki-laki dan seorang perempuan layaknya manten dalam kehidupan nyata. Pada boneka laki-laki, tampak mengenakan baju tradisional beskap dan bawahan kain batik. Di bagian kepalanya terdapat penutup yang disebut dengan blangkon. Pada boneka perempuan, tampak pula menggunakan baju tradisional kebaya dengan bawahan batik tradisional khas Nganjuk. Tak lupa di bagian keningnya terdapat pidi layaknya pengantin perempuan Jawa. Rambutnya disanggul dan dihiasi pula dengan bunga melati yang Rambutnya disanggul dan dihiasi pula dengan bunga melati yang dirangkai melingkar pada sanggulnya. Boneka mantenan ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak kita sebagai generasi penerus, baiknya tetap melestarikannya sebagai budaya khas Kabupaten Nganjuk. Nah, di dalam teks deskripsi boneka kayu khas Nganjuk terdapat 4 paragraf, di mana paragraf 1 adalah identifikasi atau definisi. Paragraf yang kedua adalah deskripsi umum. Paragraf ketiga adalah deskripsi bagian. Dan terakhir, paragraf keempat yang terdiri atas 2 kalimat adalah penutup atau koda. Tari Mongde. Tari Mongde adalah tari tradisional yang diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Pangeran Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Gerakan tarian yang berasal dari Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk ini menggambarkan semangat perjuangan yang begitu kuat.
Gerakannya dinamis yang menunjukkan penarinya bagai prajurit yang sedang latihan berbaris dan perang. Tari yang bertemakan kepahlawanan ini melibatkan 14 pemain dengan masing-masing peran di antaranya 2 orang sebagai penari atau prajurit, 2 orang sebagai pembawa bendera, 2 orang sebagai botoh, dan 8 orang sebagai penabuh atau pengiring. Busana yang dikenakan penarinya pun layaknya prajurit yang berangkat perang, khas dengan celana setinggi lutut, hiasan kepala yang menunjukkan derajat atau kasta kala itu, dan tombak yang dibawa setiap penarinya. Dewasa ini, tari Mongde sering menjadi tarian pengiring upacara adat seperti Gembiangan Waranggono Jamasan Pusaka dan juga ditampilkan pada acara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah Kabupaten Nganjuk seperti pemilihan duta wisata maupun grebek suro. Tari ini juga salah satu warisan yang patut kita lestarikan. Di dalam teks deskripsi tari Mongde terdapat 4 paragraf dengan rincian sebagai berikut. Paragraf 1 adalah definisi atau identifikasi. Paragraf yang kedua adalah deskripsi umum. Paragraf yang ketiga adalah deskripsi bagian. Paragraf yang keempat adalah penutup atau koda yang berisi pesan untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian teks deskripsi. Hari ini kita sudah membahas tentang struktur teks deskripsi. Apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan mengirim pesan pribadi kepada saya atau tulis komen yang ada di bawah. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas dari saya di dalam Google Form yang sudah saya bagikan di dalam grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.